Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari materi IPA selanjutnya, yaitu tentang cahaya dan optik. Oke, kita simak sama-sama ya. Nah, yang Ustazah sajikan ini adalah contoh-contoh dari sumber cahaya. Jadi di sini ada beberapa sumber cahaya mulai dari senter, lampu satelit, dan lain-lain. Kemudian yang kedua lagi ini adalah sumber cahaya lagi. Ada senter, ada bintang, kunang-kunang, lampu, lilin, dan sumber cahaya yang paling besar yaitu matahari. Nah, sekarang perhatikan dua gambar ilustrasi berikut ini. Ini adalah gambar ilustrasi ketika terjadi matahari terbenam atau matahari dalam keadaan terbenam. Nah, mengapa senja atau ketika matahari terbenam itu langitnya berwarna kemerahan? Nah, pasti kalian pernah melihat ya atau sering melihat ketika sore hari, ketika matahari akan terbenam, maka biasanya langit yang ada di sekitarnya, langit kita berwarna kemerahan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Jadi, sebelum ke senja berwarna merah, matahari atau cahaya matahari itu berwarna putih. Kemudian diuraikanlah jadi warna-warna yang kita kenal dengan Mejiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ketika senja kenapa berwarna kemerahan? Jadi saat senja, matahari menempuh jarak yang lebih jauh, yaitu posisinya di sini teman-teman. Sehingga cahaya biru di sini sudah habis sebelum tiba di mata kita. Jadi cahaya karena panjang gelombangnya warna merah lebih panjang, maka biru akan sudah habis. Nah, itu adalah kenapa senja itu berwarna kemerahan. Nah, kita sekarang bahas ke cermin ya teman-teman. Jadi cahaya di sini ada cermin. Nah, untuk cermin di sini Ustazah sediakan cermin datar. Atau pasti kalian sering menggunakan ini kan, cermin datar ketika kalian mau berangkat sekolah. Pasti akan melihat cermin. Nah, di sini Ustazah sediakan beberapa gambar mulai dari tulisan, gambar, dan gambar. Kemudian yang bagian kanan ini ada tulisannya itu bayangan. Jadi di sini adalah S. S itu adalah ruangan benda atau jarak bendanya. Kemudian di sini Ustazah berikan S aksen. S aksen ini adalah bayangan atau tempat bayangan. Nah, pada cermin datar bisa diamati ya teman-teman. Ini gambar, mulai dari gambar kotak. Gambar ini setengah lingkaran ini. Ini gambarnya jadi tertukar. Kemudian tulisan ini, tulisan monyet, jadi tertukar arahnya. Jadi kemudian yang terakhir ini ada gambar monyet. Gambar monyet ini juga tertukar arahnya. Jadi kalau kita dapat simpulkan, sifat bayangan pada cermin datar yaitu dia besarnya sama, ukurannya sama. Terus kemudian sifatnya tegak, ini tegak masih sama. Kemudian yang terakhir adalah bertukar posisi, jadi kanan menjadi kiri dan kiri menjadi kanan. Nah, bayangannya ini terletak di belakangnya di cermin atau bukan di sini ya, tapi di sini maka dia sifatnya adalah maya. Jadi untuk sifat bayangan cermin datar yang pertama adalah maya. Tegak, karena tegak di sini adalah sesuai dengan arah berdirinya sesuai dengan bendanya. Kemudian sama besar ukurannya dan bertukar sisi atau berkebalikan. Nah, jumlah bayangan pada cermin datar
Jumlah bayangan pada cermin datar itu bisa dihitung teman-teman dengan cara kita meletakkan dua cermin. Jadi dua cermin diletakkan jadi satu, terus kemudian dikasih sudut. Nah, maka dapat dihitung N ini adalah jumlah bayangan pada cermin sama dengan 360 derajat per theta. Theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara cermin 1 dan cermin 2 dikurangi 1. Jadi, jumlah bayangan bisa ditentukan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan cermin cekung. Cermin cekung ini bisa kita lihat atau aplikasinya pada sendok. Sendok yang biasa kita gunakan untuk makan itu merupakan gambaran atau aplikasi dari cermin cekung. Pada cermin cekung ada bagian-bagiannya, teman-teman. Ada sumbu utama, kemudian ada titik F dan titik M, di mana titik F ini adalah titik fokus, dan titik M ini adalah pusat kelengkungan yang besarnya 2 kali fokusnya. Nah, di sini kita punya namanya adalah sinar istimewa. Nah, sinar istimewanya apa saja? Kita simak sama-sama ya. Jadi untuk sinar istimewa, itu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali. Nah, ini merupakan sinar-sinar istimewa yang bisa kita gunakan ketika akan menggambarkan bentuk bayangan atau letak bayangannya. Nah, pada ruang cermin cekung, di ruang cermin cekung ini ada 4 bagian yang antara titik pusat antara cermin dengan fokus namanya adalah ruang 1. Kemudian ruang 2 itu antara fokus dan titik pusat kelengkungan, dan ruang 3 adalah mulai dari titik pusat kelengkungan ke arah kiri. Depan ini bagian depan, kemudian yang bagian belakang ini adalah ruang 4 seluruhnya. Nah, untuk benda dan bayangan ini akan terbentuk jika ketika ruang benda dan ruang bayangan itu bila dijumlahkan sama dengan 5. Jadi ruang 1, benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4, di mana bayangannya adalah ruang 1 tambah 4 jadi 5. Jadi 5. Kemudian sifat bayangannya, karena dia di belakangnya cermin, maka sifatnya maya. Di ruang 4 di belakangnya cermin, kemudian tegak dan diperbesar. Sedangkan apabila benda di ruangan 2, nah untuk yang benda kedua yaitu benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3, maka sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian benda di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2, maka sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Apabila benda di ruangan fokus pas di titik fokusnya, maka bayangannya tak terhingga atau tidak terbentuk bayangan, tidak terjadi perpotongan. Kemudian apabila benda di ruang 2F atau di pas titik pusat kelengkungan, maka bayangannya juga di pusat kelengkungan itu tapi terbalik dan sama besar. Yang kedua, ini adalah jalannya sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, untuk jalannya sinar istimewa pada cermin hampir sama dengan sinar istimewa pada cermin cekung. Cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan seolah-olah sejajar sumbu utama, dan yang terakhir, sinar datang menuju pusat kelengkungan di cermin dipantulkan seolah dari pusat cermin. Ini untuk yang cermin cembung.
Nah, untuk pembentukan bayangan pada cermin cembung dan cermin cekung itu hampir sama, di mana rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, S aksen adalah jarak bayangan ke cermin, dan M adalah perbesaran bayangan. Untuk perbesaran bayangannya sendiri, M, harga mutlak. Harga mutlak ini yang tanda garis 2 ini dia menandakan tidak akan pernah negatif hasilnya. Jadi S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Kemudian catatannya untuk F dan R pada cermin cekung berharga positif dan F dan R pada cermin cembung berharga negatif. Oke, kita bahas dengan contoh soal ya. Jadi gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan jika benda diletakkan 6 cm di depan cermin cekung. Jika benda kemudian digeser dari posisi semula 1 cm menjauhi cermin cekung, maka jarak bayangan dari cermin adalah, jadi kalau digambarkan seperti ini teman-teman, ada benda di 6 cm dari cermin cekung. Kalau dilihat dari gambarnya ini, benda berada di ruang 2. Kenapa? Karena fokusnya ada di sini, bendanya di sebelah fokus. Maka ini ruang 2, kemudian ini pasti dia di ruang 3. Oke. Kita mulai ya. Nah, ini ada pilihan ABC-nya, jarak bayangannya, kemudian kita selesaikan. Nah, pertama, diketahui di mana jarak benda atau simbolnya S sama dengan 6 cm, jarak bayangan S aksen sama dengan 12 cm, jarak benda dan jarak bayangan bernilai positif karena bersifat nyata. Jadi di depan cermin sini bersifat nyata atau dilalui berkas cahayanya. Nah, jika ditanyakan adalah jarak benda, yaitu digeser 1 cm menjauhi cermin. Jadi ini benda ini ke arah kiri. Maka bendanya jadi 7 cm. Maka jarak bayangan S aksen. Jadi jarak bayangannya ini jadi berapakah sekarang? Oke. Nah, terlebih dahulu hitung dulu panjang fokus cermin cekung menggunakan data jarak benda dan jarak bayangan di atas. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan angkanya sebelum digeser. 1/F sama dengan 1/6 ditambah 1/12 sehingga kita dapatkan KPK-nya 12. 12 ini 12 ini dibagi 6 jadi 2 dikalikan 1 jadilah 2. Kemudian 12 dibagi 2 dapat 1 dikalikan 1 jadi 1. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka 3/12. Ingat ini masih 1/E. F. 1/F sama dengan 3 bagi 12. Maka kalau dibalik F per 1, bagian sebelah kiri dibalik, maka sebelah kanannya juga dibalik. Jadi 12 bagi 3. Jadi titik fokusnya adalah 4 cm. Nah, setelah kita tahu titik fokusnya 4 cm, kemudian barulah kita ini kerjakan yang setelah digeser. Jika jarak bendanya adalah 7 cm karena dia digeser 1 cm menjauhi cermin, maka sekarang adalah jarak bayangannya berapa? Nah, masih menggunakan rumus yang sama, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di mana 1/F sama ini, karena kita dicarinya adalah 1/S aksen, maka ini kita pindah ruas, 1/F dikurangi 1/S sama dengan 1/S aksen. Kita tadi punya nilai fokusnya adalah 4 cm, maka 1/4 dikurangi 1/S. S-nya tadi bukan 6 ya, tapi S-nya yang sudah digeser yaitu 7 cm. 1/4 dimin 1/7 sama dengan 1/S aksen. Antara 4 dan 7 kita dapat KPK yaitu 28. Sehingga di sini penyebutnya adalah 28. Jadi ingat ya teman-teman, untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan maka perlu disamakan penyebutnya. Jadi di sini ada 28 dibagi 4 nilai kalikan 1 adalah 7. 28 dibagi 7 dikalikan 1 adalah 4. Jadi ini tandanya minus sesuai dengan yang atasnya. Maka 7 minus 3 sama per 28 sama dengan 1/S aksen. S aksen per 1 sama dengan 28/3. Nah, kita balik karena yang diminta adalah S aksen. Maka 28 bagi 3 adalah 9,3 cm. Jadi bayangan kedua setelah digeser adalah 9,3 cm.
Nah, itu saja teman-teman dari pembahasan tentang pemantulan cermin cekung dan cermin cembung. Jikalau ada pertanyaan, boleh langsung japri WA Ustadzah. Oke, terima kasih. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.